Ternyata doa aku dikabulkan lebih cepat dari yang aku bayangkan, yang aku harapkan. Mungkin untuk sebagian orang ini tuh sesuatu yang sepele banget, tapi bagi aku dan suamiku ini adalah sesuatu langkah yang sangat besar. Dan mungkin bagi kalian yang sebelumnya pernah singgah ke channel ini, udah familiar sama dapur aku sebelumnya. Sementara yang kali ini itu berbeda. Dan ya bener banget kami sudah pindahan. Jadi merhaba arkadaşlar, balik lagi di Sufiyadi, teman kamu di Turkiye. Dan hari ini Bentar deh, apa sambil ngecoy aja kali ya? bir dakika. Aku nggak tahu sih, ini bisa dibilang dadakan atau enggak? Ya bisa dibilang iya dadakan. Karena kemarin kita ngurusin semua perintilan untuk pindahannya itu pas waktu summer. Jadi waktu summer kemarin benar-benar semuanya udah bersihin rumah, nyai rumah, keliling-keliling semua daerah di tempat baru ini cari rumah yang dekat sama sekolahnya, kemudian balik lagi ke Shiran untuk bersih-bersihin rumah gitu kan, dan ngurusin untuk nakliyatnya juga. Jadi semuanya itu udah diselesaikan summer kemarin. Tapi bisa dibilang pindahannya enggak dadakan juga, karena udah ada wacana sebenarnya 2-3 tahun terakhir itu udah ada wacana. Pokoknya kalau udah masuk musim semi, peralihan ke musim panas, suami aku tuh udah mulai kayak apa sih, biasanya kayak ngegalau gitu, apa sebaiknya kita pindahan aja ya tahun ini. Dan aku tuh yang denger cuma apa ya, senyum, senang, sumringah, walaupun aku tahu itu pada akhirnya akan jadi false alarm lagi sampai akhirnya tahun ini. Mobilnya udah datang. Nggak kebuka lagi. Masih ada sisa berapa yang harus aku kasih tagihan nih, kayak Baharat, terus Banyu, terus ini debatan ini gitu kan, ini sebagainya. VRD udah semua, makanya nih nggak ada lagi satupun proteinnya. Gitar sama ukulele udah, barang-barang yang berantakan lainnya kayak banyak juga udah diitiin. Wah. Ini kumpulan selimut tebal dan seperangkat lainnya. Aduh. Balkon sebelah sini nggak aku segan sama sekali, nggak aku bersih. Ingat ini kan ya, ini yang biasa ada di background aku waktu bikin video. Aku tinggal sebulanan ke Istanbul kemarin dan inilah dia sisai. Kasian banget Joe. Jujur aku kurang familiar sama sistem PNS untuk guru di Indonesia. Tapi kalau di Turki itu guru-guru yang udah PNS wajib menjalani Zorunlu Hizmet. Zorunlu itu ya wajib, Hizmet itu kayak mengabdi atau bertugas. Jadi kayak apa ya, dinas wajib lah ya kita bilangnya. Zorunlu Hizmet dinas wajib. Dan periode Zorunlu Hizmet ini juga berbeda-beda nih tiap gurunya, tergantung nanti mereka itu akan ditugaskan di provinsi mana, kemudian di kota atau kabupaten mana, atau juga bahkan di sekolah mana. Dan biasanya periode ini berlangsung sekitaran 3 sampai dengan 7 tahun. Pokoknya udah diatur sama Milli Eğitim Bakanlığı atau Kementerian Pendidikan di Turki. Dan kalau sudah menyelesaikan periode Zorunlu Hizmet itu, baru dah mereka boleh mengajukan untuk pindah tugas gitu ya, atau pindah sekolah. Kalau mau berlanjut di sekolah yang sama juga boleh, mau pindah ke sekolah yang lain di kecamatan atau di kabupaten atau di provinsi yang sama juga boleh, mau di luar provinsi juga boleh. Cuman itu ada
syarat dan ketentuannya lagi. Jadi nggak bisa sembarang, "Oke, aku mau ke sini, aku mau ke sana," juga nggak bisa. Salah satu syarat dan ketentuan yang kita maksud tadi itu adalah kecukupan dari hizmet puaninya. Hizmet puani itu apa? Itu tuh kayak, poin yang mereka kumpulkan ketika masa tugas per tahun. Nah, apa yang menentukan si hizmet puana itu balik lagi tergantung provinsinya di mana, kota di mana, sekolahnya di mana. Jadi tiap sekolah itu punya hizmet puana yang berbeda-beda. Setelah Zorunlu hizmetnya selesai, kalau misalnya hizmet puannya mencukupi, dia mau pindah silahkan. Jadi selama 2-3 tahun yang lalu wacana itu ada karena sebenarnya udah bisa pindah, cuman belum mencukupi nih poinnya untuk pindah ke kota yang kita mau. Sampai akhirnya tahun ini udah cukup dan akhirnya kita bisa pindah. Jarak ke rumah baru kami lumayan jauh sih, sekitaran 1056 km. Dan biaya jasa pindahannya itu 45.000 lira plus 5.000 untuk pajak. Kami cuma packing kayak perintilan dan barang pribadi, selebihnya barang besar dan elektronik itu semua diurus mereka. Dari bongkar, angkut, sampai pasang di rumah baru. Jadi awal rencananya itu kita mau ngambil bis yang jam 9 langsung ke Erzincan, tapi flightnya itu malam. Cuman karena nggak ada kendaraan lain ya di sini selain bis. Karena sekarang udah jam 9 teng dan nggak akan sempat lagi naik bis. Akhirnya kita nanti mau ke Kalkit dulu, naik taksi, terus baru ke Erzincan naik bis. Karena di Kalkit itu lebih banyak bis yang lewat ke Erzincan gitu. Suami aku baru nyampe, jadi itu yang aku tuh EV. Anyway, akhir bulan 6 apa bulan 7 ya, pokoknya akhir semester lalu ya. Akhir semester lalu itu pendaftaran untuk pengajuan pindah tugasnya dibuka, dan Patih waktu itu milih berapa ya, kurang lebih 20 sekolah ya, yang sekolahnya itu udah cukup nih sesuai dengan hizmet puana yang udah dia kumpulkan bertahun-tahun itu. Dan hasilnya dia dipindah tugaskan ke Istanbul. Yeay. Walaupun gak Jimenez banget sih, lebih dekat ke Yeni Istanbul Havalimanı. Kalau aku pribadi sih aku oke-oke aja sih. Karena memang aku pengen pindah. Tapi kalau suami aku, dia sebenarnya kurang oke di Istanbul karena dia pengen itu ke daerah Ege gitu lah ya. Cuman kalau di Ege hizmet puana yang dikumpulkan itu harus lebih tinggi, kayak 300-an sekian. Tapi ya udahlah ya, mungkin memang udah jalannya kayak gini. Jadi ya disyukuri saja. Rak sepatu ini dari F Sahibi atau pemilik rumah, jadi nggak mungkin kita boyong, hehe. Tapi udah aku pastiin bersih. Dan menyusuri koridor, kita langsung ketemu 2 pintu kamar, yang kanan menghadap ke tenggara, sementara yang kiri menghadap ke barat laut. Dari kamar ini sebenarnya tuh bagus banget. Cuma sayangnya sering jamuran. Bukan karena dijadiin gudang, toh barang kami juga nggak banyak. Kebetulan nih di lantai bawah ada toko kosong yang pemanasnya itu nggak dinyalain. Jadi meskipun jendelanya sering kami buka untuk sirkulasi udara, ya jamurnya tetap balik lagi. Kalau dari ruangan master bedroom ini, kami bisa nikmatin matahari yang pelan-pelan terbenam ke balik bukit. Plus, di kamar ini juga ada ebewin banyusu, alias kamar mandinya. Kalau lemari vestier ini tetap di posisinya, cuma kita bersihin doang karena punya pemilik rumah. Terus lanjut, di sebelah sini ada ala turka toilet alias toilet jongkok. Pokoknya sekarang kita itu posisinya ada di ruangan tengah ya, yang menghubungkan dengan ruangan-ruangan lainnya. Untuk dapurnya sendiri juga udah lengkap banget ya kitchen setnya. Ini lemari-lemari semua isinya udah aku bersihin. Bagian sini untuk kulkas, kemudian mesin cuci piring. Dan ini bagian yang paling aku gak suka, ntar deh aku ceritain. Sebelah sini Masya Allah pencahayaannya bagus banget. Dan satu lagi, tralala, ini nyambung ke bagian balkon. Yang balkonnya juga bisa nyambung ke ruang tamu.
Dan ini dia salonnya alias ruang tamu. Bahasa Turki salon artinya ruang tamu. Ini dia yang nyambung ke balkon tadi. Terus pencahayaan di sini juga bagus banget. Aku biasanya ngambil video YouTube itu dari sebelah sini karena pencahayaannya tuh pol dah pokoknya. Lanjut kita ke kamar ketiga berarti ya. Dan di kamar ini ada balkonnya juga. Jadi chief balkon alias double balkonnya. Wah. Bakal kangen sih, bakal kangen tempat ini. Yang terakhir ada banyo alias kamar mandi. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Bu kadar korktum ya. Meskipun aku nggak bersih-bersih seluruh ruangan, tapi aku pastiin semua lemarinya udah kinclong. Jadi, F. Sahibi atau pemilik rumahnya memang akan melakukan pengecatan ulang seluruh ruangan dan kami dimintai biaya sekitaran 15.000 lira plus bersih-bersihnya 5.000 lira. Dan 5.000 lira lainnya untuk pintu yang rusak, terus terakhir 7.000 lira untuk keganti seluruh supur gelik atau alas tiang yang rusak karena jamuran. Jujur ya, aku lega banget kamu pindahan karena nggak perlu lihat lagi pemandangan ini. Kok bisa gitu? Ada yang kepikiran masang pemanas air gas persis di samping kompor. Dan aku angkat tangan, cuma bisa bersihin sebisanya, seadanya. Ya karena susah banget. Ini yang bangunan ini kira-kira 50 hari yang lalu ya, 1,5 bulan yang lalu. Waktu sampai Istanbul tuh cuman ada ini, cuman kayak satu tingkat gitu. Terus minggu lalu pas balik udah ada dibangunnya aja nih. Kayaknya aja nih, tahun lalu nggak ada. Sekarang udah ada bangunan baru. Ya lumayan sih, kayak beberapa tahun lalu kan ini daerah ini udah mulai pelan-pelan lebih berkembang gitu, termasuk ini ada market yang down itu kan. Jujur, apakah aku sedih? Iya, aku sedih. Sedih harus meninggalkan tempat sebagus itu, senyaman itu, adem, nggak bising gitu kan, kualitas udaranya bagus. Kemudian aku juga belajar banyak. Aku merasa terekspos dengan kultur Turki secara lebih dekat kalau dibandingkan dengan masa-masa aku jadi mahasiswa dulu. Banyak kenangan-kenangan di sana, baik itu kenangan-kenangan indah yang akan menjadi memori-memori indah, tapi juga ada kenangan-kenangan buruk yang yang bisa diambil pelajarannya banyak banget. Tapi gimana ya, seneng juga iya, seneng udah pindahan. Kayak aku excited dengan tempat yang baru. Jadi intinya kayak aku merasa bersyukur aja pernah tinggal di sana kayak gitu. Kebetulan aku juga udah habis cerita, aku juga udah selesai untuk video kali ini. Semoga ada sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi ya, untuk kedepannya aku akan ngambil video di tempat yang baru, di rumah ini, rumah baru dengan energi yang baru dan dengan harapan yang baru. Ya udah deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Kendinize iyi bakın. Aku baru belajar. Kendinize iyi bakın. Take care, bye bye.